Shalom, selamat pagi adik-adik kelas besar, kelas Naomi yang kelas pagi dan kelas Musa kelas siang gitu ya. Hari ini berjumpa dengan Kak Vera di minggu pertama di bulan September di tahun 2021. Luar biasa pernyataan Tuhan ya adik-adik ya. Tidak terasa di tahun ini kita sudah menginjak di bulan ke-9. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa kembali dengan adik-adik kami meski melalui ibadah online. Kami percaya kasih setia-Mu masih sama Tuhan yang kami rasakan, Bapa yang baik. Melalui ibadah firman Tuhan online ini kami percaya Roh Kudus tetap bekerja, kuasa-Mu bekerja, firman yang disampaikan termatrai menjadi rema dalam kehidupan adik-adik, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan adik-adik kami yang sedang menyaksikan di rumah. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan pagi hari ini Kak Vera atau dengan adik-adik akan sharing tentang seorang tokoh panglima perang dari Aram yang bernama siapa? Pasti tahu nih ya, udah sering dengar, yaitu Naaman gitu kan, ada lagunya ya, Naaman sakit kusta gitu ya. Nah, kita mau belajar kisah Naaman. Mungkin kalian berpikir, ih Kak, kan dari kelas kecil aku udah tahu kisah Naaman gitu ya. Percaya adik-adik, firman Tuhan selalu baru, remanya selalu baru. Ketika kita mau belajar, mungkin dirasa, ih kok kelas besar ngulang lagi belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Percaya, firman Tuhan menjadi rema baru dalam hidup kita setiap kali kita mendengarkan. Dan sebelum kita sharing, kita bisa belajar apa saja dari kisah Naaman. Kak Vera mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan video kisah Naaman. Lagi-lagi mungkin berpikir, Kak, aku tuh udah kelas besar loh, kok nonton film animasi tokoh Alkitab sih? Ayo coba hari-hari ini di handphonenya yang kalian lakukan ketika main gamenya apa tuh, Mobile Legends mungkin gitu kan, lalu apalagi PUBG mungkin gitu ya. Nah, game-game tersebut, game-game MOBA itu kan bentuknya animasi gitu ya. Jadi bolehlah daripada main game nonton animasi game terus, kita juga bisa loh menggunakan waktu kita untuk mereview ulang, nonton ulang lagi gitu ya tokoh-tokoh Alkitab yang dibuat animasi dalam bentuk kartun. Oke adik-adik, sekarang kita mau saksikan sama-sama ya video animasi kisah Naaman. Yuk kita saksikan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu,
dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Ya, adik-adik, tadi sudah ya menyaksikan kisah Naaman. Nah, kisah Naaman sendiri adik-adik bisa baca di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Kak Vera nggak bacakan sampai akhir ya, adik-adik boleh baca di rumah gitu ya, sambil membaca gitu ya, baca Alkitab kisah Naaman. Nah, tadi di video tadi diperlihatkan bahwa Naaman ini panglima tentara Aram gitu ya. Dia orang yang terpandang di dalam ayat 1 kalau kalian baca. Naaman ini adalah panglima perang yang terpandang, terhormat gitu ya adik-adik. Dan dia disayangi oleh tuannya gitu ya, oleh rajanya. Namun dia diizinkan Tuhan mengalami sakit kusta ya. Sakit kusta itu dianggap ketika zaman itu adalah sakit yang sangat kotor gitu ya, sakit yang sangat menjijikkan. Bahkan disampaikan bahwa orang yang sakit kusta itu kena kutuk gitu ya, dikucilkan, dicaci, tidak dipandang gitu ya adik-adik. Lalu kemudian di rumah Naaman ya ada seorang anak kecil, gadis kecil, perempuan kecil yang menjadi pelayan istrinya. Anak perempuan kecil ini berasal dari Israel gitu ya. Kemudian anak kecil ini ngomonglah gitu ya sama istrinya gitu. Tuan, nyonya ini loh di Samaria gitu ya, ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit gitu. Ceritanya anak kecil ini bersaksi bahwa dia menyampaikan di Samaria, di Israel gitu ya, ada seorang nabi gitu ya yang dapat menyembuhkan sakit kusta tuan Naaman gitu, dipakai Tuhan untuk menyembuhkan si nabi ini. Tidak berpikir panjang, Naaman berangkat gitu kan adik-adik, berangkat ke Israel. Kemudian sampai di sana, sampai di tempat Elisa, yang dia temui ternyata bukan Nabi Elisa, melainkan
suruhannya. Nah, di situ Naaman pun sudah kecewa, ya kan? Kok yang nemuin saya nih bukan Elisa ya, tetapi pesuruhnya, abdinya gitu ya. Ditambah lagi apa adik-adik? Naaman diminta ngapain? Merendamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Wah, tambah panas hatinya gitu kan, tambah kecewa loh. Saya ini loh orang terpandang gitu kali ya adik-adik ya. Dia kecewa, kok saya disuruh masuk merendamkan diri ke sungai Yordan. Dia berbayangan, dia punya pemikiran bahwa Elisa akan menyembuhkan dia dengan cara-cara yang spektakuler gitu ya, dengan cara-cara yang luar biasa. Tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi malah dia diminta merendamkan diri di sungai Yordan. Lalu panas hatinya, kecewa dia. Datanglah salah satu anak buahnya. Katanya ya, mungkin pakai bahasa sekarang begini nih adik-adik, udahlah Tuhan, lakukan saja. Toh yang akan lebih berat jika disuruh, Tuhan pasti akan lakukan kan. Nah, oke, dengan panas hati gitu kan, dengan sedikit bersungut, Naaman berangkat. Masuklah dia, menyeburkan diri, merendamkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Adik-adik ya, pelajaran apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Naaman ini? Yang pertama adik-adik, yang kita bisa pelajari dari kisah Naaman adalah sikap Naaman sendiri. Sikap yang bagaimana? Sikap yang mau taat, sikap yang mau merendahkan hati, nurut gitu ya bahasanya anak-anak, bahasa sekarang mah nurut gitu ya. Tapi awalnya kan enggak Kak dia, betul. Seringkali kan adik-adik juga gitu, ketika orang tua meminta apa gitu kan pasti ada persungutan dulu gitu kan. Tapi di akhirnya kita bisa merasakan, oh iya ya, ternyata apa yang disampaikan oleh mama, yang disampaikan oleh papa ini mendatangkan kebaikan buat saya. Kan seperti itu ya adik-adik ya. Sama nih ketika Naaman mengambil sikap taat, mau merendahkan hati, dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jadi dari kisah Naaman, pelajaran yang pertama yang kita bisa peroleh adalah sikap ketaatan dan sikap kerendahan hati yang mendatangkan pemulihan dan mujizat, yang mendatangkan kuasa Tuhan. Sebenarnya adik-adik, buat Naaman memang tidak mudah untuk dia taat dan merendahkan hatinya. Bayangkan, dia adalah seorang panglima perang terpandang loh adik-adik, terhormat gitu ya. Dia pasti punya prestis, punya apa ya? Punya satu harga diri gitu loh ya. Wah, masa sih saya disuruh merendam ke sungai Yordan? Dan adik-adik perlu tahu, sungai Yordan ketika itu berwarna coklat keruh gitu ya. Bahkan dia kan sempat menyampaikan ya adik-adik ya. Dia sampaikan loh, bukankah di Alabama katanya gitu kan, dan Parpar atau sungai-sungai Damsyik itu sungainya lebih baik loh gitu ya. Ya dibanding sungai Yordan. Ada di ayat 12 kalau adik-adik baca. Bukankah aku dapat mandi di sana dan kemudian aku menjadi tahir, kata dia. Tetapi di sini adik-adik, bukan karena sungai Yordannya, namun Tuhan Allah ingin melihat ketaatan dan kerendahan hati Naaman melalui perintah Nabi Elisa yang meminta dia untuk merendamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Artinya adik-adik, bukan masalah sungai Yordannya dapat menyembuhkan atau tidak, tetapi masalah Naaman mau taat atau tidak. Dan meski awalnya dia bersungut hati, dia kecewa gitu kan, dia membayangkan dia disembuhkan dengan cara-cara yang spektakuler gitu, tetapi Naaman memilih untuk taat, dia lakukan. Dan akibat ketaatannya, dia mengalami mukjizat kesembuhan. Akibat mau merendahkan hati, dia mengalami pemulihan.
Dia merasakan kuasa Tuhan. Dia mengagumi kuasa Tuhan. Hidupnya dipulihkan, sakitnya sembuh, menjadi tahir gitu. Jadi akibat ketaatan dan kerendahan hatinya, Naaman mengalami kuasa Tuhan. Kalau adik-adik baca di ayat 15, Naaman menyatakan ya, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup Naaman. Ketika dia mau taat, ketika dia mau merendahkan hati, dia mengalami mukjizat, dia diselamatkan. Dia bertobat, dia mengakui bahwa Allah orang Israel kuasanya luar biasa. Kerendahan hati, harga dirinya dia korbankan gitu kan adik-adik ya, gengsinya dia letakkan. Kerendahan hati itu membawa Naaman pulih, hidupnya mengalami kuasa Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Lalu dari kisah Naaman ini kita bisa pelajari dari apa lagi ya Kak gitu. Apa yang kita bisa ambil dari kisah Naaman? Kedua adik-adik, dari seorang anak perempuan kecil, pelayan istrinya, budak istrinya, anak perempuan ini hidupnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Dia menyatakan, dia melakukan sesuatu yang penting bagi orang lain. Imannya yang kuat, yang dia nyatakan, yang dia saksikan, yang dia ungkapkan, mendorong Naaman dan istrinya ini untuk, oh iya ya masih ada harapan aku sembuh. Naaman memiliki harapan bahwa melalui kesaksian anak kecil ini, Naaman memiliki harapan bahwa oh iya ya aku masih bisa sembuh. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari sikap anak perempuan kecil ini adalah, meski kita kecil, meski kita mungkin merasa Kak aku bisa apa sih, aku masih kecil, aku masih remaja loh, aku belum bisa seperti mama papa, aku belum bisa seperti kakak, aku masih usia seperti ini, aku belum bisa ngapa-ngapain. Lewat hidupmu, lewat sikapmu, lewat perkataanmu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Karena setiap kita pasti diberi karunia oleh Tuhan lewat perkataan, lewat sikap kita, sikap tindak tanduk kita di rumah, mungkin di lingkungan, gereja, sesama teman, di keluarga gitu ya. Hidup kita bisa memberkati orang lain. Mungkin di antara keluarga kita masih ada yang belum percaya akan Tuhan, belum mendapatkan, merasakan keselamatan itu. Lewat hidup adik-adik, lewat sikap, lewat cara kita berbicara, hidup kita bisa memberkati orang lain. Hidup kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik, kita bisa belajar dari anak perempuan kecil ini. Hidup kita bisa memberi harapan, mendorong orang lain untuk yang misalnya ada teman, ada saudara yang sedang patah semangat gitu ya, sedang sakit gitu ya. Kita bisa menyemangati teman saudara kita itu. Ayo tetap berharap, tetap percaya Tuhan Yesus baik, Roh Kudus luar biasa. Adik-adik bisa lakukan itu. Belajar dari anak perempuan kecil ini. Lewat imannya dia nyatakan, dia bersaksi. Ini loh di negeri ini ada seorang nabi yang akan menyembuhkan. Kuasa Allah akan menyembuhkan tuan Naaman, dan ternyata benar. Lewat kesaksian imannya mendorong Naaman untuk memiliki harapan, dan akhirnya Naaman sembuh dan tahir dari sakit kustanya. Dan yang terakhir adik-adik, dari kisah Naaman ini kita belajar apa? Tuhan Allah bisa pakai siapa saja, bisa pakai cara apa saja untuk memulihkan, untuk menyembuhkan kehidupan kita, ya, untuk memberikan damai dalam kehidupan kita. Mungkin situasi terlihat sangat tidak nyaman, mencekam, tetapi ketika kita mau berharap, ketika mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kuasanya nyata. Tuhan bisa pakai cara apa saja dan siapa saja untuk menolong kita, menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Dan rencananya akan digenapi ketika kita mau taat, ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Percaya bahwa rencana-rencananya tidak pernah gagal. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Orang yang rendah hati yang mengakui kuasa Tuhan, adik-adik, akan mengalami karya tangan Tuhan yang luar biasa. Namun sebaliknya, ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa gagah, ketika kita merasa mampu, kuasa Tuhan itu seperti terhenti. Kuasa Tuhan itu kita tidak bisa rasakan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau taat, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, mau dibentuk, mau ditegur, mau diarahkan oleh orang tua yang adalah wakilnya Tuhan kan adik-adik. Jadi jangan merasa, ih mama aku kan udah gede, aku udah remaja loh gitu, nggak usah deh ngatur-ngatur gitu ya. Tidak boleh ya adik-adik ya, kita harus tetap taat, memiliki kerendahan hati. Jangan merasa hebat, jangan merasa kita mampu, jangan merasa kita sudah mulai remaja gitu, seolah-olah sekeliling kita terlihat mengatur kita, menasehati, jenuh mendengar nasihat orang tua. Tidak boleh ya adik-adik ya, kita harus memiliki ketaatan, kita harus memiliki kerendahan hati. Dan yang berikutnya, hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain. Melalui perkataan kita, melalui sikap kita, kita bisa menjadi berkat, bisa menguatkan orang, bisa membangkitkan semangat orang yang mungkin hari-hari ini sedang lemah. Dan yang terakhir adik-adik, Tuhan bisa pakai cara dan siapa saja untuk menolong, memulihkan hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Kak Vera tidak panjangkan. Percaya bahwa ketika kita mau taat, kita mau merendahkan hati, dan hidup kita mau menjadi berkat buat orang lain, kemudian Tuhan akan menolong kita dengan cara yang tidak terfikirkan. Dengan siapa yang akan dipakai Tuhan untuk menolong kita, kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan Kak Vera sekiankan, dan kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar sharing firman Tuhan. Dari kisah Naaman kami belajar mau taat. Kami mau belajar memiliki kerendahan hati, mau dibentuk dengan rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat sekeliling kami lewat perkataan, perbuatan, sikap kami Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu Tuhan genapi dalam kehidupan di masa remaja kami. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur, kami akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.